di mana ada BAN PT, BNSP, di sini ada perguruan tinggi. Kemampuan, jika perannya sudah ditentukan, maka kemampuan apa? Badan akreditasi, asosiasi profesi, kepekaan masalah, terus manajer, di mana ada sikap dan tata nilai, program studi statistik, ada penguasaan pengetahuan, keterampilan, mampu kinerja mandiri, bermutu. Dan ini dijelaskan. Nah, ini penilai kualitas PT, di mana ada BAN PT, BNSP. Di sini ada perguruan tinggi, misalnya mahasiswa baru, ya, dokumen, proses pembelajaran, standar kelulusan atau standar kompetensi lulusan. Di sini ada dosen, terus ada industri ya. Dan ini ada gambarnya, ada leader, pemimpin, ada pegawai, ada SPM. Ini dijabarkan untuk penilai kualitas perguruan tinggi seperti itu. Nah, lulusan tuh mau kemana? Seperti itu ya, ada pertanyaan. Jadi untuk menjawab seperti ini, dijawab apa peran yang akan dimainkan oleh lulusan program studi. Kemampuan, jika perannya sudah ditentukan, maka kemampuan apa yang perlu mereka kuasai agar dapat berperan di masyarakat. Jika learning outcome sudah ditentukan, maka pembelajaran isi dan cara seperti apa supaya lulusan kita ini dibutuhkan oleh dunia kerja, seperti itu ya. Nah, ini visi keilmuan, di mana bidang keilmuan program studi, bidang kerja, profil lulusan, profesi, analisis kebutuhan. Jadi KKNI dan SN Dikti, ini rumusan sikap dan keterampilan umum dalam SN Dikti, rumusan keterampilan khusus dan pengetahuan, hasil kesepakatan program studi sejenis, dan atau standar isi pembelajaran dari SN Dikti. Ini capaian pembelajaran ya, sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Jadi referensi dalam dan luar negeri ini capaian CP dari program yang kredibel, Badan Akreditasi, Asosiasi Profesi. Nah, pemilihan profil lulusan. Ini profil lulusan ini suatu peran di kehidupan yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau di bidang kerja tertentu setelah selesai melaksanakan program studi. Ya, jadi misalnya contoh profil sarjana arsitektur, contoh profil psikolog atau psikologi seperti itu ya. Contoh sarjana pertanian, ini dijelaskan. Nah, dari profil lulusan ke perumusan capaian pembelajaran. Jadi untuk dapat berperan sebagai profil tersebut dibutuhkan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan. Contoh misalnya peneliti, menguasai metode penelitian, memiliki kepekaan masalah. Terus manajer, memiliki leadership, mampu menerapkan prinsip manajemen. Perencana, mampu merencanakan program, mampu melaksanakan dan mengendalikan, seperti itu. Nah, di sini semua lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi wajib memiliki sikap ini ya. Jadi ada sikap-sikap yang harus dimiliki seorang akademisi. Ini juga keterampilan umum lulusan sarjana sesuai dengan SN Dikti, dijelaskan dari B1 sampai B7. Nah, ini level kualifikasi ya. Program doktor. Jadi melakukan pendalaman dan perluasan ipteks, riset, transdisiplin, S2, profesi, sarjana, D3, seperti itu. Nah, ini juga kualifikasi doktor, magister. Nah, parameter dan unsur capaian pembelajaran. Jadi parameternya sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengetahuan. Unsur-unsurnya ya sudah ditetapkan oleh SNPT. Ini cara penulisan keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan
seperti ini contohnya, mampu melakukan apa, dengan cara apa, dan dapat menunjukkan hasil dalam kondisi apa. Menguasai tingkat penguasaan apa nih? Keluasan, kedalaman, bidang keilmuan. Nah, ini contoh saja sarjana matematik. Keterampilan khususnya kita mampu melakukan eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, seperti itu ya pengetahuannya. Nah, ini adalah skema penyusunan capaian pembelajaran. Jadi visi keilmuan, bidang keilmuan, program studi, bidang kerja, profil lulusan, profesi, dan analisis kebutuhan. Jadi KKNI dan SNDikti ya, rumusan sikap dan keterampilan umum dalam SNDikti. Atau rumusan kemampuan kerja KKNI dan penguasaan pengetahuan SNDikti dan atau hasil kesepakatan program studi sejenis. Nah, ini capaian pembelajarannya yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, penguasaan pengetahuan. Nah, ini ada referensi dalam dan luar negeri. Nah, ini unsur capaian pembelajaran di KKNI, di mana ada sikap dan tata nilai, lalu kemampuan kerja, kewenangan dan tanggung jawab, penguasaan pengetahuan. Nah, ini deskripsinya ya, deskripsi capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai dengan SNDikti 2014. Jadi dirumuskan oleh forum sejenis. Jadi keterampilan khusus itu kemampuan kerja spesifik terkait bidang keilmuan, keahlian, program studi. Sedangkan sikap, cerminan sikap dan tata nilai sebagai warga negara dan bangsa Indonesia. Itu tercantum dalam lampiran SNPT. Jadi tingkat penguasaan keluasan dan kedalaman pengetahuan yang menjadi ciri program studi. Sedangkan keterampilan umum, kemampuan kerja umum dan tanggung jawab menurut yang telah ditetapkan. Nah, ini ya semua lulusan pendidikan akademisi, vokasi dan profesi wajib memiliki sikap yang tercantum dalam SNDikti seperti itu. Nah, ini keterampilan umum lulusan sarjana sudah dijelaskan satu persatu. Dan ini deskripsi capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai dengan SNDikti 2014 mengacu kepada KKNI ya. Ini kata kunci tingkat kemampuan kerja dalam deskripsi KKNI. Ini tingkat penguasaan pengetahuan sesuai dengan standar isi pembelajaran. Nah, ini profilnya ya. Profil dari jenjang D1 sampai S3, dokumen CP-nya, capaiannya, ada deskripsi KKNI-nya. Nah, ini adalah parameter CP-nya, sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengetahuan. Nah, ini langkah menyusun CP. Jadi indikator tingkat merujuk pada deskripsi generik, visi dan misi program studi. Lanjutan ya. Nah, ini profil pada perawat ya, contoh misalnya pemberdayaan masyarakat, lebih sadar pada budaya sehat. Jadi sebagai penggerak masyarakat untuk berbudaya sehat melalui upaya promotif dan preventif. Ini profil untuk D4 keperawatan. Ini hanya salah satu contoh saja. Nah, ini bahan kajian BK merujuk CP profil D4 keperawatan level 6 KKNI. Ini hanya contoh saja. Capaian pembelajaran, ada bahan kajian. Nah, ini profil studi matematika, misalnya ini S1, S2, S3. Ini contoh prodi sarjana gizi, misalnya. Ini program studi statistik, ada penguasaan pengetahuan, keterampilan khusus. Seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.